Hai, perkenalkan nama saya Amanda. Saya akan memberitahu bagaimana cara menjaga produktivitas di usia senja, rahasia, agar tetap prima. Lanjut usia atau lansia merupakan periode akhir dari rentang kehidupan manusia. Menghadapi periode ini, sebagian lansia melewati hidupnya bersama keluarga. Ada yang hidup sendiri karena pasangan hidup mereka sudah meninggal, atau juga tidak punya sanak saudara sama sekali. Melewati masa ini, lansia memiliki kesempatan untuk berkembang mencapai pribadi yang lebih baik dan semakin matang. Lansia masih dapat mengembangkan diri dan berkreasi sesuai dengan minat mereka. Namun, faktanya, masyarakat sekarang ini menganggap bahwa lansia itu hanya dapat berada dalam rumah, menikmati hari-harinya dengan hanya bersantai saja tanpa perlu melakukan aktivitas apapun. Padahal seharusnya lansia tetap harus bisa menjalani hidup yang produktif, hidup sehat dengan olahraga atau melakukan kegiatan ringan yang bermanfaat. Usia tua dipandang sebagai masa kemunduran, masa di mana para lansia merasakan penurunan-penurunan yang terjadi pada dirinya, baik secara fisik dan psikologis. Sebagian lansia masih memandang usia tua dengan sikap yang menunjukkan keputusasaan, pasif, dan lemah. Hasil status kesehatan fisik lansia, penyakit yang diderita dapat dilihat dari 18% lansia menderita diabetes mellitus, 22% hipertensi, 2% kurang energi kronik, 52% obesitas atau gizi berlebih, 4% anemia, 32% kolesterol, 32% asam urat, 90% mengalami edentulus atau gigi ompong, 22% serostomia, mulut kering, dan 22% lain-lain. Untuk kategori lain-lain, penyakit yang diderita lansia antara lain sakit mah atau lambung, asma, alergi, keputihan, rematik, dan pegal-pegal. Penyakit yang paling banyak diderita oleh lansia adalah obesitas atau kelebihan gizi. Asupan energi yang lebih tinggi daripada energi yang dikeluarkan dapat menyebabkan obesitas dan ketidakseimbangan energi. Obesitas pada lansia dapat mengakibatkan penurunan fungsi fisik yang lebih berat dibandingkan mereka dengan status gizi baik atau normal, yang mengakibatkan terjadinya kelemahan pada usia tersebut. Dan mereka yang tergolong lemah mempunyai resiko tinggi untuk tergantung pada orang lain, jatuh, mengalami luka, dan lain sebagainya. Solusi dari permasalahan agar lansia dapat menjalani hidup yang produktif atau bisa dikatakan dapat menjalani hidup yang sehat adalah 1. Konsumsi makanan sehat dan bergizi. Makanan sehat dan bergizi memiliki banyak manfaat bagi lansia. Dr. Rizal Fadli menyatakan, seiring bertambahnya usia, orang tua perlu memenuhi kebutuhan nutrisi untuk mendukung kesehatan tubuhnya. Hal itu bisa dilakukan dengan mengonsumsi berbagai jenis makanan sehat. Nutrisi dari makanan sehat dan bergizi akan membantu untuk memperkuat kekebalan tubuh dan mengurangi resiko terkena berbagai penyakit, sehingga lansia dapat hidup sehat dan berumur panjang. Selain itu, makanan sehat dan bergizi memiliki manfaat untuk meningkatkan daya ingat dan konsentrasi pada saat beraktivitas, serta menambah energi pada tubuh lansia, sehingga lansia dapat menjalani aktivitasnya dengan produktif dan suasana hati yang baik. 2.
2. Rajin berolahraga. Rajin berolahraga juga merupakan kunci untuk lansia sehat, produktif, dan bahagia. Rajin berolahraga akan membantu lansia dalam menjaga kesehatan. Lansia dapat melakukan olahraga ringan cukup hanya 30 menit per hari. Olahraga pada lansia bermanfaat untuk meningkatkan nafsu makan dan membuat kualitas tidur lebih nyenyak. Olahraga juga membantu lansia untuk melakukan hal yang produktif dibandingkan dengan tidak melakukan kegiatan. Olahraga yang baik bagi lansia adalah jalan kaki, jogging ringan, bersepeda, yoga, dan aerobik ringan sesuai dengan kemampuan tubuh masing-masing lansia. 3. Periksa kesehatan secara rutin. Memeriksakan kesehatan secara rutin dapat membantu lansia untuk mengetahui faktor resiko penyakit, agar mencegah terkena penyakit, sehingga dapat menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit tersebut dan menghindari kebiasaan yang merugikan tubuh lansia. 4. Istirahat cukup. Istirahat yang cukup bermanfaat untuk membantu menaikkan suasana hati lansia. Suasana hati yang baik dapat meningkatkan tingkat kebahagiaan lansia dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Selain itu, istirahat yang cukup dapat mencegah lansia terkena hipertensi dan konsentrasi saat beraktivitas. 5. Hindari rokok. Rokok merupakan hal yang sangat perlu dihindari, karena rokok memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Rokok dapat menyebabkan penyakit paru, stroke, serangan jantung, gigi rusak dan bau mulut, serta tulang yang mudah patah. 6. Jaga hubungan baik dengan orang lain dan Tuhan. Berhubungan baik dengan orang lain dan Tuhan merupakan hal yang penting agar dapat menjalani hidup bahagia. Membangun relasi yang baik dengan Tuhan membantu menemukan tujuan hidup dan selalu bersyukur. Berinteraksi dengan orang lain dapat membuat perasaan lebih senang, sehingga membantu lansia mengurangi stres. 7. Mendapatkan perhatian yang cukup. Perhatian yang cukup sangat dibutuhkan oleh lansia, karena di usia ini, lansia mengalami perubahan mental dan psikososial yang diakibatkan oleh perubahan fisik, kondisi kesehatan, penurunan kemampuan daya ingat, dan konsentrasi saat beraktivitas. Perhatian yang cukup akan membuat lansia merasa dihargai dan disayangi, sehingga lansia tidak merasa rendah diri dan kehilangan semangat hidup. 8. Kegiatan di masyarakat atau di lingkungan tempat tinggal. Kegiatan yang dilakukan informan di masyarakat atau di lingkungan tempat tinggalnya bermacam-macam, namun mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengabdikan diri pada lingkungan masyarakat atau lingkungan tempat tinggalnya. Informan masih aktif mengikuti kegiatan perkumpulan yang ada di RT-nya, aktif dalam kegiatan takmir masjid, ikut berperan menjadi panitia dalam hajatan yang ada di masyarakat, menjadi protokol apabila ada kegiatan di masyarakat, dan memimpin doa dalam pernikahan. 9. Kegiatan di waktu luang. Selalu memanfaatkan waktu luang yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat menurutnya. Apabila ada waktu luang, lakukan kegiatan antara lain, membersihkan halaman rumah dan menyiram tanaman, membaca koran atau majalah, buku, beribadah dan berdoa, serta mengisi waktu luang dengan kegiatan seperti merawat kebun, menyiram kebun atau tanaman, sepeda santai, dan melihat pertandingan tenis.